Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang narasumber untuk kegiatan ini kita harapkan nanti bisa meningkatkan mutu proposal dan sebagai bentuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes Palu. Mudah-mudahan dalam suasana waspada COVID-19 ini kita semua terlindungi dari penularannya dan kita bisa mempersiapkan proposal. Mumpung saat ini kita semua bekerja dari rumah. Jadi ini kita semua rata-rata ini work from home ini. Insya Allah nanti proposal ini bulan Juli sudah harus selesai semua dengan format yang akan diatur oleh kawan-kawan nanti untuk mempermudah bahwa proposal itu hard copy-nya dengan teman-teman yang dikirim ke pusat penelitian itu adalah soft file dalam bentuk PDF nanti ke depannya. Dan saya kira ini yang utama yang bisa kita laksanakan bersama. Kita dengarkan nanti materi dari Pak Zaini untuk teknis penelitian kita nanti, terutama beberapa kebijakan baru yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mempermudah pertanggungjawaban. Dan saya sangat mengharapkan agar tahun depan tidak boleh lagi ada penelitian ini yang dibintang. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi ini dengan bersama. Terima kasih. Silakan Pak Zaini. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, ini semua sudah bisa mendengar saya ya? Bisa. Ya, sudah. Baik, sebentar saya share dulu. Apakah bisa melihat PowerPoint saya, Pak, Ibu? Bisa Pak? Ya, saya melihat. Oke. Jelas Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu, Bapak dan Ibu pengelola serta para kajur, kaprodi, dosen sekalian yang hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat sehat, masih bisa bertatap muka walaupun daring ya Pak, online. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk menyampaikan kebijakan implementasi penelitian di Poltekkes Kemenkes untuk mulai 2021. Tahun 2021 Bapak. Karena kan untuk tahun 2020 ini memang masih menggunakan pedoman yang lama ya Bapak dan Ibu. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana penelitian di Poltekkes Kemenkes harus diselenggarakan mulai 2021, barangkali saya ingin menyampaikan dulu latar belakang kenapa pedoman yang sebetulnya baru disosialisasikan di 2018 kemudian tiba-tiba harus berubah lagi begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kami mendapatkan arahan dari pimpinan dan juga kami melaksanakan kajian evaluasi dari kinerja penelitian sebagai salah satu unsur tridharma perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes. Itu ternyata masih banyak yang harus dibenahi begitu Bapak dan Ibu. Nah, yang konsep yang paling harus kita pahami sebelum kita berbicara tentang skema dan bagaimana mekanisme melaksanakan penelitian, ada kata kunci yang harus kita pahami bersama bahwa saat ini kita sudah sama-sama ketahui kita sudah berada pada era reformasi atau revolusi industri.
Revolusi industri. Revolusi Industri 4.0. Nah, di mana kata kuncinya adalah kita harus melaksanakan transformasi begitu. Nah, tapi ternyata kondisi kita memang selama ini kita harus akui bahwa di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan berdasarkan penelitian itu masih jauh gitu dari harapan. Nah, oleh karena itu kita harus mulai melaksanakan upaya-upaya pembenahan agar nanti atau dari mulai sekarang pendidikan tinggi itu termasuk Poltekkes Kemenkes tentunya bukan hanya sekedar untuk menyiapkan lulusan menjadi tenaga kesehatan yang baik, yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pelayanan kesehatan, tentu Poltekkes Kemenkes juga harus bisa menjadi wahana sehingga bisa berkontribusi lebih banyak terhadap pembangunan kesehatan dengan penyediaan dan penguasaan teknologi. Ini juga menjadi penting karena kita juga harus terus-menerus meningkatkan upaya kita di dalam meningkatkan daya saing. Nah, selama ini Poltekkes Kemenkes itu memang masih perlu upaya-upaya terus untuk pembenahan. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam slide ini bahwa kita selama ini kan mandatnya adalah Poltekkes adalah salah satu UPT Kemenkes yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan nakes. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini berarti ada banyak hal yang harus disiapkan termasuk di dalamnya ada Halo, bisa mendengar Bapak dan Ibu? Bisa, lanjut Pak. Baik, nah Bapak dan Ibu di Pusat Pendidikan SDM Kesehatan ingin mengajak Pusdik sebagai instansi pembina dari Poltekkes Kemenkes, ingin mengajak seluruh Poltekkes Kemenkes termasuk Poltekkes Kemenkes Palu untuk mulai bebenah supaya kita bisa bertransformasi menjadi institusi pendidikan yang merupakan pusat unggulan pendidikan tenaga kesehatan vokasional, sehingga kita bisa menghasilkan tenaga kesehatan yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan kesehatan. Nah, kata kunci yang lainnya adalah Bapak dan Ibu bahwa kita juga ingin mengajak Poltekkes Kemenkes untuk menjadi Center of Excellence. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Poltekkes Kemenkes ingin didorong menjadi pusat unggulan pendidikan vokasi dan profesi di bidang kesehatan, baik di nasional maupun di regional ASEAN pada tahun 2025. Nah, untuk mencapai hal tersebut tentu ada hal-hal yang harus kita laksanakan, termasuk diantaranya adalah meningkatkan kualitas penelitian, Bapak dan Ibu. Nah, saya tidak harus mengingatkan kembali bahwa untuk para dosen, penelitian ini adalah salah satu kewajiban. Jadi kalau masih ada dosen-dosen yang merasa enggan meneliti, harus refleksi lagi karena ini merupakan satu kewajiban amanat undang-undang guru dan dosen. Jadi bukan sekedar tugas tambahan, tapi inilah tugas utama. Nah, inilah yang ingin kita dorong kepada semua dosen dan pengelola di Poltekkes Kemenkes agar penyelenggaraan penelitian ke depan ini lebih akuntabel melalui skema-skema yang kita adopt dari kebijakan penelitian di Ristek. Sekarang di Kemenristek dulu, kalau sebelum pisah di Kemenristek Dikti, sekarang kebijakan penelitian di perguruan tinggi adanya di Kemenristek, Bapak dan Ibu. Nah, balik ke konsep mengenai pengembangan Center of Excellence, kita sudah sama-sama memahami bahwa Poltekkes didorong untuk
menjadi pusat unggulan UI PK-nya bidang kesehatan dengan 3 kata kuncinya, yaitu harus mencapai academic excellence, kemudian juga ada commercialization implementation, dan ada upaya-upaya peningkatan kapasitas. Termasuk di dalamnya melalui penelitian dan pengamas yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk di dalamnya dengan pemerintah daerah. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita lihat bidang 1 yang dipimpin oleh Bu Yuyun telah melaksanakan langkah-langkah awal untuk identifikasi Center of Excellence. Nah, di Palu nampaknya memilih excellence dalam bidang stunting dan pangan, betul tidak Pak? Ya. Betul. Nah, tentu kalau sudah memilih ini harus didukung oleh baik dari tridharma perguruan tingginya, baik dari pembelajaran, penelitian maupun pengamasnya, fokusnya adalah untuk membangun keunggulan dalam bidang ini, stunting dan pangan ini, Bapak dan Ibu. Nah, inilah yang menjadi dasar dalam pengelolaan penelitian ke depan. Nah, kalau kita mau jujur Bapak dan Ibu, kinerja penelitian di Poltekkes Kemenkes ini memang masih perlu banyak pembenahan, termasuk di Palu ini Pak. Kalau kinerja penelitian itu kan kita melihatnya di Sintascore. Ini Palu ini masih berada di wilayah kanan ya Pak, walaupun ini data lama, mudah-mudahan data yang baru sudah bergeser ke arah kiri Pak. Nah, kemudian produktivitas juga masih harus ditingkatkan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian juga produktivitas itu kan terdiri dari publikasi dan kemudian hak kekayaan intelektual dan seterusnya. Ini Palu juga masih berada di wilayah kanan. Ini perlu kita dorong untuk bisa bergeser ke arah kiri Bapak dan Ibu. Kemudian jurnal juga walaupun Palu ini ada di tengah-tengah nih, tapi tentu tidak boleh berpuas diri. Bapak dan Ibu harus kemudian juga akreditasi jurnalnya kita upayakan meningkat terus. Ini keadaan kita, Bapak dan Ibu, kita dituntut untuk mencapai keunggulan, tapi kemudian kinerja kita masih banyak PR-nya harus diperbaiki, nah Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kita di Pusat Pendidikan SDM Kesehatan mencoba menyediakan satu kerangka kebijakan yang bisa dijalankan oleh Poltekkes Kemenkes. Untuk mulai 2021, kita telah menyusun satu pedoman yang telah disahkan oleh Kepala Badan kita yang baru, Bapak Profesor Abdul Qadir, melalui keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan nomor HK-02-3-3-0188-2020 tentang pedoman penelitian Poltekkes Kemenkes tahun 2020 yang mulai diberlakukan di 2021. Ini dasar hukumnya Bapak dan Ibu nanti bisa pelajari. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa ini harus kita jalankan? Karena tahun lalu kami mengundang Ristek dan ternyata memang Poltekkes Kemenkes belum mengikuti kebijakan terbaru dari Ristek pada waktu itu. Sehingga kami diminta oleh pimpinan untuk segera merevisi pedoman. Nah, pedoman yang baru ini, Bapak dan Ibu, mengacu kepada riset, rencana induk riset nasional. Ini harus kita pedomani, karena ada aturannya gitu, Bapak dan Ibu. Ada Perpresnya nomor 38 tahun 2018 tentang rencana induk penelitian nasional. Jadi seluruh penyelenggaraan penelitian, termasuk penelitian di perguruan tinggi, itu harus mengacu ke rencana induk riset nasional 2017-2045. Nah, kemudian di dalam implementasinya tentu harus disusun standar nasional. Itu sudah ada Bapak dan Ibu, tinggal mengacu saja kepada standar nasional penelitian tersebut. Nah, kemudian selama ini Bapak dan Ibu kita harus
barangkali merubah sedikit paradigma. Kalau selama ini di berbagai poltekkes yang saya lihat, penelitian ini masih cukup puas ketika ada laporan. Atau yang penting dilaksanakan, anggaran terserap. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Jadi riset atau penelitian di Poltekkes Kemenkes itu indikator utamanya adalah adanya publikasi. Dan kalau yang paling bagus lagi adalah adanya produk atau inovasi yang merupakan hasil dari penelitian. Nah, jadi parameter penelitian di Poltekkes Kemenkes, yang pertama kata kuncinya Bapak dan Ibu, di Poltekkes harus punya rencana induk penelitian. Kemudian nanti hasil-hasil penelitiannya harus terpublikasi. Bagusnya terindeks Scopus dan seterusnya Bapak dan Ibu. Atau paling enggak kalau saya selalu bilang yang selemah-lemahnya iman peneliti itu paling tidak penelitiannya itu hasilnya ada di dalam buku ajar atau diktat Bapak dan Ibu. Kemudian yang paling bagus lagi ini harus ada hasil teknologi tepat gunanya yang kemudian diakui kekayaan intelektualnya melalui sertifikat AKI atau bahkan paten. Yang paling bagus lagi penelitiannya itu adalah kemudian model prototipe-nya bisa kemudian diadop atau diambil, dikerjasamakan di industri. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian mengacu kepada riset rencana induk riset nasional berdasarkan Perpres tadi, maka kita kemudian merumuskan bidang fokus penelitian, tema dan topik yang harus diacu oleh Bapak dan Ibu para dosen di Poltekkes Kemenkes. Nah, ini secara gambaran perubahan antara pedoman lama dengan pedoman yang baru. Intinya skemanya ada perubahan, kemudian penganggaran juga ada perubahan, pengelolaan juga ada perubahan Bapak dan Ibu. Ini nanti bisa dibaca. Nah, yang paling ingin saya sampaikan adalah walaupun Bapak dan Ibu bisa baca pedoman, tetapi yang ingin kami ajak adalah Bapak dan Ibu merubah mindset. Nah, mindsetnya adalah penelitian itu kita harus laksanakan untuk mencapai keunggulan, Center of Excellence, yang bisa mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan, yang dapat mendukung visi Presiden yaitu mencapai SDM unggul Indonesia maju. Itu pemikiran besarnya Bapak dan Ibu. Untuk mencapai itu, tentu di Poltekkes harus punya RIP atau rencana induk penelitian yang mengacu kepada pedoman dan juga riset. Kemudian nanti kita jalankan penelitiannya berdasarkan skema di dalam pedoman yang baru. Ini roadmap kegiatan kami. Sebetulnya di 2020 ini kami juga sudah berencana mengenai sosialisasi dan sebagainya. Tetapi kemudian karena adanya pandemi COVID-19 ini, semua kegiatan kami hold dulu, mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu, nanti roadmap ini bisa kita jalankan dengan normal. Apresiasi kami sampaikan ke Poltekkes Kemenkes Palu, yang sudah berinisiatif ini yang pertama Pak Direktur Poltekkes Kemenkes Palu mengundang kami untuk sosialisasi pedoman penelitian, baru di Palu ini yang pertama, secara online. Tetapi yang offline memang Semarang dan Denpasar udah duluan, Pak. Gitu. Karena waktu itu belum ada perintah untuk social distancing ya, atau pembatasan interaksi sosial. Jadi untuk yang sosialisasi secara daring memang Palu ini yang pertama kali. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Nah, kemudian ini saya skip. Nah, yang harus dipahami oleh kita bersama bahwa ada satu siklus pengelolaan penelitian yang terdiri dari pengumuman sampai penilaian luaran. Seringkali kita cukup puas hanya sampai di sini nih. Jadi ketika kita melaksanakan penelitian itu, ketika sudah dilaksanakan ya cukup laporan. Tetapi kita kemudian
agak tersendat ketika ditanya mengenai apakah sudah dipublikasi, apakah sudah ada haki. Nah, di sini seringkali masih belum mencapai hal yang diinginkan di sini. Ini yang akan kita dorong di masa yang akan datang. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah skema penelitian dan juga kewenangan pengusulannya. Poltekkes Kemenkes Palu ada di kelas berapa, Pak? Ya. Kelas 2 ya? 3. Oh, kelas 3. Nah, memang di pedoman ini, Pak, yang wajib dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes kelas 3 hanya 3 skema. Yaitu skema penelitian pemula, kemudian skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, dan kemudian bisa mengusulkan skema kebijakan strategis. Nah, yang skema-skema unggulan-unggulan ini memang tidak wajib untuk yang kelas 3, kecuali mempunyai ketua peneliti yang sudah S3. Ini baru boleh, Pak. Atau S2 dengan minimal lektor kepala, kalau tidak salah di sini. Jadi, bukan berarti ini diskriminasi, Pak. Ini kita mengikuti arahan dari Ristek bahwa untuk klasifikasi tertentu memang tidak diwajibkan untuk misalkan melakukan skema-skema yang unggulan, gitu. Karena ini harus memiliki kualifikasi ketua peneliti yang S3 atau lektor kepala atau lektor saya. Nanti kita lihat nanti. Nah, ini skema penelitian yang harus mulai dilaksanakan di 2021 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa proposalnya udah harus masuk di 2020 ini paling lambat di bulan Juli, Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan masing-masing skema, saya ingin menyampaikan dulu bahwa secara umum tema penelitian di 2021 untuk Poltekkes Kemenkes terdiri dari 12 tema ini. Ketika kita melihat tema, Pak, jangan melihat Bapak dari jurusan mana, Bapak S2-nya bidang apa, mengajarnya apa. Ini tidak akan nyambung soalnya, kecuali yang mungkin dari jurusan gizi nih, kelihatan, atau dari jurusan farmasi misalnya. Ini adalah tidak mengacu pada satu disiplin ilmu. Ini adalah tema yang dikaitkan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, Bapak dan Ibu. Nah, semua jurusan, semua disiplin ilmu tentu bisa saja masuk ke tema-tema ini, asalkan sesuai dan dinilai sesuai oleh reviewer. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, sebagai contoh misalkan ada peneliti dari dosen kebidanan misalkan. Ini kok saya nggak ada kebidanan nih, nggak ada kesehatan reproduksi misalkan. Maka bisa dilihat apakah temanya tentang penyelenggaraan pelayanan asuhan kebidanannya, maka itu bisa masuk ke tema pelayanan kesehatan. Atau apakah tentang penyuluhan atau promosi untuk para ibu hamil, itu bisa masuk ke promosi kesehatan. Jadi demikian, tema ini nyambungnya dengan bidang masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, kemudian secara umum, skema penelitian di 2021 ini kita bagi menjadi 2, Bapak dan Ibu. Ada penelitian yang desentralisasi. Artinya, seluruh pengelolaannya, dari mulai pengumuman sampai pelaporan, itu dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes secara otonomi. Tetapi ada penelitian penugasan. Ini akan dikelola oleh Pusdik. Walaupun nanti penganggarannya akan didistribusikan ke Poltekkes yang memenangkan atau artinya ditunjuk sebagai pelaksana penelitian. Nah, kita bisa melihat bahwa skema yang desentralisasi itu terdiri dari skema penelitian pemula, kemudian
kerjasama antar perguruan tinggi, kemudian unggulan-unggulan baik dasar, terapan, maupun pengembangan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa penetapan skema-skema ini berkaitan erat dengan tingkat kesiapterapan teknologi. Nanti saya akan bahas apa itu tingkat kesiapterapan teknologi. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa kalau Bapak dan Ibu melaksanakan skema penelitian pemula, berarti tingkat kesiapterapan teknologinya itu hanya di level 1 sampai dengan 3. Begitu. Sehingga ini dikategorikan sebagai penelitian dasar. Nah, kecuali misalkan Bapak dan Ibu ketika mengusulkan penelitian pemula ini juga TKT-nya 46, maka ini dikategorikan sebagai penelitian terapan. Nah, sini ya Bapak dan Ibu. Jadi, kalau hanya penelitian dasar, unggulan perguruan tinggi, itu TKT-nya 1 sampai 3. Kalau skema penelitian terapan, itu TKT-nya 4 sampai 6. Kalau penelitian pengembangan, itu TKT-nya 7 sampai 9. Bagaimana memahami TKT ini nanti kita bahas. Jadi ini skemanya ada 7. Yang wajib dilaksanakan oleh Poltekkes kelas 3 adalah pemula, kemudian antar perguruan tinggi, dan kemudian bisa mengusulkan kebijakan strategis. Tetapi kalau memang memenuhi persyaratan, boleh mengusulkan skema yang ini. Begitu Bapak dan Ibu. Ya. Nah, di sini juga disampaikan bahwa ada luaran wajib. Jadi selama ini kan barangkali Bapak dan Ibu seringkali macet nih di sini. Ke depan ini akan ditagih. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan skema penelitian pemula yang TKT-nya 1, 2, atau 3, di ujung penelitiannya, Bapak dan Ibu akan dikejar nih, luarannya. Sudah ada atau belum? Kalau di ristek, Bapak dan Ibu, kalau luarannya tidak bisa dipenuhi, itu bisa dikenakan sanksi. Misalkan di tahun berikutnya tidak boleh meneliti, atau jeleknya nih Pak, harus mengembalikan begitu. Nah, tetapi mudah-mudahan kita sih tidak sampai demikian ya. Ini gambaran besarnya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya ingin bahas satu persatu penelitian berdasarkan skema yang di dalam pedoman yang baru. Ada penelitian pemula. Nah, di pedoman yang lama, penelitian pemula ini kan disebut sebagai penelitian dosen pemula. Nah, di pedoman yang baru, itu kita ganti namanya menjadi penelitian pemula. Karena skema penelitian pemula ini tidak hanya untuk dosen, tetapi juga boleh dilaksanakan oleh tenaga kependidikan, baik itu PLP maupun pustakawan, yang memang di dalam angka kredit jabatan fungsionalnya, atau misalkan ketika mau kompetisi di dalam tenaga kependidikan teladan harus ada penelitian. Nah, itu boleh, sehingga namanya menjadi penelitian pemula. Bapak dan Ibu, sebelum kita memahami tentang sistematika atau skema atau mekanismenya, yang perlu kita pahami adalah tujuannya. Jadi teman-teman jelas itu ya. Tetapi Pak, nanti dalam proses review proposal dan penetapannya, mohon nanti kalau yang kelas 1 dan kelas 2 itu sudah boleh dengan SK direktur, Pak. Yeah. Kalau yang untuk Poltekkes kelas 3 harus penetapannya oleh Kapusdik, Pak. Oke, itu jelas, Pak Fahmi. Ya, dari Pusdik. Ya, nanti berarti jadi Pak Fahmi nanti hasil review, kemudian artinya semua berita seperti yang lalu Pak. Jadi kita SK-kan oleh Pusdik gitu. Ya, siap Pak. Berarti kalau begitu seminar proposalnya kalau bisa kita laksanakan di posisi akhir Juli atau awal Agustus. Ya, jadi kita usahakan proposalnya di akhir Juli atau awal Agustus. Ya, sebetulnya begini Pak, mungkin di tahun ini
Di tahun ini karena kondisi yang darurat dan sebagainya, itu kita masih diperbolehkan. Iya, iya. Kalau untuk mulai 2021, mudah-mudahan bencana atau musibah COVID ini segera berlalu, Pak. Jadi kalau untuk tahun-tahun berikutnya, pengusulan proposal itu maksimal April itu sudah harus ada penetapan. Karena dari hasil penetapan itu, kemudian harus melangkah langsung ke penganggaran. Jadi nanti kan pengusulan anggaran itu harus berbasis proposal yang sudah ditetapkan. Jadi nanti proses usulan anggaran, RKAKL untuk bidang penelitian dan pengamas ini harusnya itu sudah didahului oleh penetapan proposal-proposal penelitian yang diterima gitu, Pak. Kalau sekarang mungkin masih bolehlah Juli gitu. Halo Pak. Ya, jelas Pak. Silakan yang lainnya teman-teman. Angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Kalau sudah jelas semua, tidak ada pertanyaan, saya anggap ini sudah clear ya. Nah, silakan Pak. Ya. Ya, Silakan Pak. bisa kelihatan kok. Ini enggak. Ya. Itu Pak menurut. Silakan Pak Minudin. Baik Pak, banyak tentang penerbitan SK. Apabila ada dosen yang bergabung dengan di jurusan lain, apakah di dalam penetapan tidak ada masalah Pak? Karena biasanya terus sesuai dengan tidak, karena biasanya lalu itu diambil dia permasalahan itu kalau tidak ada masalah semuanya Pak. Jadi dia mau sesuai dengan jurusannya. Ada sudah kita Dia mau ditanya Silakan. Pak Minudin silakan. Ya, mau bertanya Pak tentang penetapan SK nanti ini Pak. Apakah kalau misalnya ada dosen keperawatan bergabung dengan misalnya di gizi atau di kebidana atau sebaliknya Pak, apakah di dalam SK itu tidak bermasalah Pak? Karena pengalaman biasanya tahun-tahun kemarin itu dari pusat itu tidak bisa menerbitkan SK apabila dia tidak sesuai dengan bidang keilmuannya Pak, sesuai dengan jurusannya Pak. Oke Pak. Oh, baik. Boleh saya langsung jawab Pak? Ya silakan Pak Zaini. Untuk pedoman yang baru di skema-skema yang mulai 2021 nanti, kita tidak ada ketentuan bahwa satu penelitian itu harus dilaksanakan oleh satu tim peneliti di dalam satu keilmuan atau satu prodi yang sama, Pak. Jadi yang paling penting adalah tema dan topik penelitiannya. Kalau kemudian tim penelitiannya gabungan, itu tidak bermasalah, Pak. Bahkan kalau kami mengusulkan ini justru harus mulai dibiasakan gitu, artinya kerjasama, baik antar perguruan tinggi maupun di dalam satu poltekkes juga antar jurusan. Yang paling penting adalah tema, topik, dan relevansi dari substansi penelitiannya gitu, Pak. Jadi tidak kaku, misalkan nggak boleh dosen jurusan keperawatan melakukan penelitian dengan dosen jurusan gizi, nggak kaku lagi, Pak. Gitu. Bahkan untuk tim ini yang akan kita lihat adalah hanya ketua pengusulnya saja. Di bawahnya itu bebas. Mau siapapun. Mau dari poltekkes Bapak, mau dari kerjasama poltekkes lain. Itu yang penting memenuhi kriteria bahwa dia dosen atau tenaga kependidikan. Yang ada SK-nya lah gitu. Ya, bukan gitu Pak. Ya. Ya, baik Pak Zaini, saya kira waktu kita yang membatasi ini,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Zaini Dahlan atas waktunya pada pagi hari ini. Dan semua Sama-sama Pak, terima kasih banyak. ya, semua teman-teman yang tergabung ini, insya Allah nanti kami juga berharap nanti Pak, karena ada beberapa yang harus yang kami perbaiki, maka ke depannya ini kami berusaha untuk mengejar, karena kemarin itu kami sampai tertati-tati karena bencana Pak. Iya, iya, saya paham betul Pak. Ya. Tunda itu kami lakukan. Jadi, tapi kami tetap berusaha untuk mengejarnya ini, dan untuk SDM-nya sudah lumayan Pak. Dokter kami yang lektor kepala itu ada 3 orang Pak. Kemudian yang lektor ada 1 orang, ditambah dengan yang lainnya lektor kepala juga sudah banyak Pak. Yang S2. Baik. Ya, Sudah boleh usul naik kelas Pak. Itu nanti 2021 Pak, belum bisa karena 3 tahun setelah SK kan baru boleh. Oh iya, baik, baik Pak. Baik. Terima kasih Pak Zaini atas waktunya. Sama-sama Bapak. Ya. Terima kasih semuanya Pak, sehat-sehat terus, semangat Pak. Ya, alhamdulillah teman-teman semua terima kasih, semangat, tetap kita jaga kesehatan. Untuk yang di Bintang itu tugas kami di Direktorat untuk menyelesaikannya. Teman-teman itu fokus untuk memikirkan perbaikan proposal dan untuk penelitian. Jangan pikirkan yang di Bintang, kami yang punya urusan itu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam, selamat siang. Sehat selalu. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Pak Zaini. Terima kasih semuanya, sehat-sehat ya Bapak Ibu. Thank you. Amin.